Hey, selamat malam Sobat Otomotif. Nah, sekarang malam ini kita bakalan nge-review salah satu motor yang ada di garasi gua. Motor yang banyak orang suka dari sisi kecepatan, dari sisi kenyamanan, terus gayanya juga. Motor 2 tak pastinya. Motor apa sih? Motor Kawasaki Ninja RR 2009. Nah, untuk yang pertama kita bahas, pastinya kita ngebahas eksterior dari motor ini nih. Yang pertama gue bakalan kasih tahu adalah ini. Motor ini sudah repaint, tapi repaintnya dengan warna sesuai dengan warnanya dia di STNK. Merah marun juga. Udah di coating seramik juga. Lalu ini juga baut-bautnya udah dilengkapi dengan baut-baut titanium nih. Dipasangin baut-baut titanium warna ungu. Biar lebih jos lagi pastinya. Setelah dari dicat tadi udah, berarti kita langsung lanjut ke part-part karbon yang ada di motor ini. Nah, part karbon yang pertama kita mulai dari depan dulu nih. Nah, part karbon yang pertama itu ada di spakbornya. Spakbor karbon ini udah banyak banget di pasaran. Jadi lu bisa beli di online juga bisa, atau lu bikin karbon sendiri juga bisa. Di banyak lah yang suka karbon-karbon itu banyak tempat-tempatnya. Pertama ada spakbor karbon, terus dilanjut lagi ada air scoop karbon. Nah ini karbonnya karbon Kevlar nih. Nih teman-teman bisa lihat ini karbonnya karbon Kevlar. Terus lanjut ke bagian belakang ada di samping, bodi sampingnya motor ini juga sama. Bodi samping motor ini juga pakai karbon Kevlar nih. Tuh. Nah terus lanjut lagi ke bagian belakang lagi. Ada juga di behelnya. Behelnya juga pakai behel karbon Kevlar juga nih. Bahannya pakai bahan ori tapi dilapisi lagi pakai karbon Kevlar. Terus juga sama spakbornya juga pakai karbon Kevlar. Nah, tuh jadi spakbor depan belakang udah serasi. Sebelah kiri dari motor, nah dari kiri motor itu, nah ini nih. Ini teman-teman nih. Tuh, udah juga sama pakai spakbor karbon Kevlar juga pastinya. Juga ada nyempil dikit banget nih karbon forgetnya. Ada di cover tutup shock breaker belakang. Mungkin sedikitnya itu aja yang mau gue bahas di bagian eksterior. Baru kita langsung lanjut ke part-part apa aja yang nempel di motor ini. Selanjutnya pastinya kita bahas masalah kokpit motor. Kokpit motornya ini udah diganti pakai produk-produk aftermarket. Pertama ada di master rem. Master remnya pakai Nissin Samurai. Terus juga ada bracket CNC-nya dari WR3. Terus tabungnya juga pakai tabung dari WR3. Nah kalau tabung bebas, lu mau pakai tabung Brembo, mau pakai tabung WR3 atau apapun itu. Karena tabung ini bersifat universal. Lalu hand gripnya juga udah pakai hand grip dari RCB. Terus ada preload juga pakainya dari WR3 juga. Terus ada
apa namanya nih, speedometer nih. Nih lo lihat speedometernya. Nah speedometer juga ada, udah diganti dengan produk-produk yang apa nih, digital. Digital, terus di sini juga ada temperatur, terus ini juga voltmeternya. Nah selanjutnya pakai koplingnya, handle kopling udah pakai Ako 1 Racing. Ini produknya dari Ako 1. Selanjutnya steering damper. Nah, steering dampernya ini, steering damper pakai no brands. Nah, ini pakai no brands, teman-teman. Segitiganya WR3 tadi udah gue sebutin ya. Terus lanjut ke, oh ini dulu di atas nih kelihatan tutup tangkinya. Tutup tangki udah pakai Taiga juga. Jadi knalpot sama tutup tangki pakai Taiga. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas di kaki-kakinya nih. Kaki-kakinya kalipernya pakai Brembo L4. Terus pakai bracketnya juga sama, aftermarket juga dari WR3. Terus jangan lupa juga piringan cakram diganti juga pakai punyanya PSM. Velg depan belakang pakai VND yang 6 star nih ya. Dan bannya udah sering banget kita biasa pakai Pirelli. Nah, lu mau Pirelli Diablo Rosso Sport atau Corsa 2 itu boleh. Tapi ini yang depan pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Terus kita lanjut ke sektor bagian belakang. Nah, ini bagian belakang. Pertama stepnya dulu. Stepnya ini pakai RC3. Terus juga master remnya pakai Brembo. Lanjut juga knalpot. Knalpot nanti masuknya ke sektor engine aja ya. Kita langsung lanjut ke belakang lagi aja deh. Nah, ini ada kaliper juga, kaliper Brembo 2P buat yang belakang. Bracketnya juga pakai bracket CNC. Terus cakramnya pakai FM Racing. Kalau ban sama depan belakang pakai Pirelli juga. Lanjut ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri mana nih sebelah kiri nih? Sebelah kiri, nah sini, deketan sini. Nah, sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya itu ada, ini shock breakernya pakai shock breaker RPM. Bracketnya aftermarket dari NGRT. Ini udah shock, udah banyak banget orang pakai, recommended lah buat harian, mau buat apa namanya balap dan lain-lain. RPM itu juga ada salah satu pilihan teman-teman. Banyak sih pilihan shock breaker, suka serelanya teman-teman aja kayak gimana. Terus apa lagi? Oh iya ini, lupa gua tuh. Nah ini yang bawah nih. Tuh, ini bawahnya itu pakai RC3. RC3 itu buat napnya. Nap gearnya ini, terus gear belakangnya juga sudah diganti. Pakai produk aftermarket juga dari WR3. Apalagi yang mau gue jelasin ya? Oh iya ini, kita langsung berangkat ke sektor mesinnya. Mana sektor mesin? Nah ini dia nih. Sip. Oke, sektor mesinnya sekarang. Sektor mesinnya ini kapasitasnya berarti sama 150 cc, 2 tak pastinya. Udah diporting, mesin ini udah diporting, lalu menggunakan chamber, ini big fall. Big fall chamber ini maksud gua dari knalpotnya ya. Ini lehernya atau perutan knalpot, kalau orang sebut itu perutan knalpot dari Ahwan. Lalu silencernya menggunakan Taiga. Nih, silencer Taiga. Nah, sini, ngedekat sini. Nih. Nah, ini karburatornya, karburator menggunakan Keihin PJ34. Terus juga membrannya nih, membrannya nanti kita lihat dari sono. Membrannya pakai V-Force juga. Membran V-Force, karburator PJ34, mesinnya juga udah portingan. Terus knalpotnya pakai big fall dari Ahau. Lalu silencer knalpotnya menggunakan Taiga. Lalu apalagi sih yang spesialis di motor ini? Oh iya lupa, pendinginnya radiator. Nah radiatornya juga pakai radiator dari Bipro. Banyak lah teman-teman juga udah pada pakai. Jadi yang salah satu gue rekomendasikan adalah Bipro. Jadi banyak teman-teman juga yang banyak memakai radiator ini di motor-motor lain selain motor Ninja. Nah, mungkin cukup segitu aja review dari gua.
masih banyak motor-motor yang bakalan gue review dan nanti kita bakalan review satu persatu. Masih ada di belakang, masih banyak motor yang harus kita review lagi. Sampai jumpa kembali, selamat malam Sobat Otomotif.